Maaf, kemarin kalau nggak salah mama kamu ketangkep dan dibawa sama polisi pakai mobil, 4 mobil. Ya kata dia. Buru dan aku sempet down, aku tutup semua sosial media aku karena aku malu. Sempat malu kan sama orang tua kayak gitu. Malu, malu banget, nggak tahu harus ngapain lagi ya kata aku kan. Orang-orang enak punya ayah, orang-orang enak ada ibunya kata aku. Gue kalau kayak gini mau ngadu kemana kata aku sama dia. Cukup ya, jangan pernah kayak gitu lagi. Kalau bunda kayak gitu lagi, kita hidup masing-masing aja. Aku bilang gitu. 7 tahun aku udah ditinggal, aku nggak tahu hidup harus kayak apa. Terus nanti bunda ngelakuin hal itu lagi, mending kita hidup sendiri masing-masing. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang mempunyai kisah ya lika-liku hidup pastinya, di mana ibunya ini adalah seorang pengedar NKB. Nah, ini juga perlu teman-teman ketahui, ini sempat viral di TikTok dalam beberapa waktu lalu ya. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Cika. Iya. Iya, Kak Cika, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker. Jadi saya penasaran banget ya, makanya saya mau ngundang Kak Cika ke sini ya. Itu mungkin sebelum kita masuk ke inti cerita atau ke bagian cerita, mungkin Kak Cika memperkenalkan diri dulu nih ke penonton. Boleh. Perkenalkan, nama saya Cika. Saya tinggal di pinggir selatan lah. Oh, pinggir selatan itu di daerah mana ya? Selatan. Daerah Pesanggerahan. Oh, Pesanggerahan. Iya. Oke. Tinggal di Pesanggerahan. Nah, ini mohon maaf ya Kak ya, ini kita pertanyaannya tentang ibunya ya. Iya. Mungkin ada rasa berat atau ada rasa gimana Kak Cika menanggapinya. Kalau memang dari pertanyaan-pertanyaan saya ini agak kurang nyaman buat Kak Cika, bilang aja nggak apa-apa dan jangan dijawab juga gitu ya. Sekiranya kalau misalkan Kak Cika bisa menjawab, ya nggak apa-apa, jawab aja Kak ya. Aman ya? Aman, Bang. Oke. Nah, ini Kak Cika, emang bener ya, ibunya adalah bekas pengedar NKB. Ya, di Iya. sini kita nggak nyebut ininya ya. Jadi kita singkat aja karena kalau di YouTube itu kayak kata-kata seperti NKB, kata-kata yang aslinya itu nggak boleh. Jadi kita bisa kena istilahnya kalau dalam dunia per-YouTubean itu dolar merah, nggak layak tayang. Jadi kita nggak, makanya kita nggak sebut. Gitu. Nah, ini berarti benar orang tuanya ini menjadi pengedar NKB. Itu gimana nih bisa ibunya mencari uang dengan jalan yang tidak halal seperti itu Kak? Dulu sih nyokap kan ketangkep itu 2016 ya. 2016 itu posisi aku pun nggak di rumah. Posisi aku lagi ada konflik sama dia, lagi nggak baik-baik aja lah. Setelah 3 hari atau 2 hari itu aku nggak pulang, dihubungi lah aku via messenger Facebook sama tetangga yang di rumah situ, dekat rumahku itu. Maaf, ini Cika bukan anaknya ini, kata dia gitu. Oh iya, kenapa Kak? Terus aku jawab dia jawab lagi sama dia. Maaf, kemarin kalau nggak salah mama kamu ketangkep dan dibawa sama polisi pakai mobil, 4 mobil. Buru-buru di malam itu aku langsung pulang. Setelah aku pulang, itu rumah udah digembok dari luar kan. Aku manjat, aku cuma punya kunci dalam. Aku buka dong. Terus pas aku lihat itu udah benar-benar berserakan semua barang-barang. Udah nggak tertata. Entah boneka di mana, kaca udah ada yang pecah, baju udah diacak-acak, udah benar-benar kayak kapal pecah lah. Oke. Terus nggak tahu lah harus nanya sama siapa nih. Posisi aku juga nggak punya handphone kan, masih SMA itu.
Aku pulanglah ke rumah saudaraku yang dekat dari situ. Aku tanya, lihat bunda nggak? Kataku. Mereka jawab, enggak. Tapi ini ada motor bunda. Oh, bunda lagi pergi. Kata mereka tuh. Akhirnya yaudah aku masih kayak nggak percaya. Bohong, nggak mungkin kataku. Terus nggak lama aku ketemu saudaraku lagi yang lain. Aku tanya, bunda kemana ya? Kataku. Dia jawab, jangan nangis ya, jangan sedih, kata dia. Kamu harus yang sabar, yang tabah. Di situ udah kayak, bener nih kataku gitu. Bundamu dibawa sama pihak polisian, kata dia. Dia bawa di polsek, kata dia. Polsek mana? Aku gituin, kok bisa? Gak, belum tahu, keluarga belum tahu karena belum dihubungi. Dari situ ya udah aku, ya udah kamu yang penting sekolah yang benar, nggak usah dipikirin dulu soal bundamu, kata dia gitu. Situ aku belum pernah mikirin, tapi aku selalu bilang, ayo mau ketemu bunda, ayo mau ketemu bunda. Cuman bunda aku menolak, dia nggak mau ketemu aku, benar-benar nggak mau ketemu aku. Dia nggak mau, aku tahu dia nggak mau aku, segala macem sedih lah mungkin ya, dia malu kali sama aku. Padahal dulu tuh aku pernah, soal ini juga bunda aku belum tahu ya kalau aku pernah tahu kalau dia pernah punya itu di usia aku sekitar 14 tahun, 14-15 tahun lah. Aku pernah nemuin salah satu barang di kamar dan aku di situ belum tahu sama sekali kalau itu apa gitu ya kan. Aku bawa lah itu barang itu, aku bawa karena kan dia masih di tempat gitu kan. Aku bawa ke teman-temanku. Oke. Aku tanya sama teman-temanku, ini apa ya? Ini apa ya? Kataku kan. Oh, ini bisa dijual, dia bilang kan. Ini bisa dijual, dapat uang banyak loh, kata dia. Emang iya? Oke, aku serahin dong sama dia. Udah nih, jual aja, nggak apa-apa. Itu aku nggak berani pulang karena aku punya uang banyak. Takut mamaku tahu kalau aku punya uang banyak dari mana nih dia ya kan. Nah setelah itu udah tuh dari situ udah nggak berserakan lagi itu barang-barang seperti itu, udah nggak berserakan lagi di rumahku. Ya udah aku udah cuek aja karena posisi memang nggak tahu apa-apa lah, taunya cuman kayak oh itu gitu ya kan, hal itu. Terus dari situ aku udah nggak mau mikirin hal-hal itu lagi. Aku pikir oh ya udah dia udah nggak kayak gitu mungkin ya. Ya udah, pas dia ketangkap kan agak shock ya. Ternyata masih, kataku gitu. Ternyata dia masih kayak gitu, masih main-main kayak gitu. Selang berapa waktu aku cuma dikabarin sama dia lewat surat. Oke. Dia ngirim surat, dia bilang cuma minta maaf ya sama aku. Minta maaf tapi aku cuma bilang aku mau ketemu, kataku gitu kan. Nggak bisa, nggak usah ketemu, kata keluargaku, nggak usah ketemu, biarin aja. Terus posisi aku tuh abis ditinggal dia tuh kayak mikir, gue hidup sama siapa ya, kataku kan. Gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya bokap, kataku. Gue nggak ada siapa-siapa, pokoknya gue cuma punya nenek di sini, kataku. Aku ikutlah sama dia. Setelah rumah itu udah dicak-acak, barang-barang aku udah pada dipindah-pindahin ke Jawa, kampungku. Ya udah aku ikut nenekku. Nenekku tuh di situ belum tahu kejadian mamaku ini, nggak tahu sama sekali. Terus adalah tetangga yang ngomong ke nenek, ngomong kalau ibuku terjerat hukum. Akhirnya nenek drop, nenek sakit, nggak lama nenek meninggal. Enak. Nenek almarhum. Makin gak tahu aku sempat putus sekolah. Putus sekolah karena gue ngapain, gue nggak punya siapa-siapa di sini. Gue hidup nggak tahu harus ngapain lagi, gue nggak bisa apa-apa, kataku gitu kan. Gue makan milih-milih, kataku gitu. Gue harus kemana ya, sempet nggak punya arahan hidup. Cuman dari keluarga ibu support kan, sekolah lah ya sampai lulus, kata dia. Jangan mikirin bundamu, kata dia, biarin aja dia nggak kenapa-napa, dia bilang. Terus selang aku kelas 2 SMA mau kelas 3 lah, aku mau kunjungin ibuku di hari lebaran itu sama keluargaku semua. Dan ternyata umur aku 17 kan di situ. Aku nggak bisa masuk karena KTP aku waktu itu masih yang resi gitu loh, yang resi yang belum KTP, nggak bisa masuk. Sedih banget tuh, kataku nggak pernah ketemu ibuku bertahun-tahun kan, soalnya aku nggak punya siapa-siapa selain dia. Terus nggak lama KTP aku udah jadi, aku kunjungi lagi lah dia. Aku kunjungi, tapi di situ dia biar kayak gimana pun dia tetap ngasih aku uang, tetap hidupin aku dengan cara kan di sana bisa kerajinan ya, dia kerja sebagai kerajinan tas lah, sepatu lah, bikin pakai rajut gitu. Dia tetap ngasih aku uang untuk sekolah, untuk segala macem. Ya udah aku sekolah aja yang bener lah pokoknya, sekolah sampai aku lulus. Setelah aku lulus
aku mutusin untuk keluar dari rumah keluarga aku itu. Aku minta ngekos tadinya kan, minta ngekos sendiri aja, cuman masih belum diizinin kan di situ. Aku pernah mau tinggal sama abangku, jadi aku punya abang nih, karena ibuku nikah 2 kali ya. Ibuku nikah 2 kali. Yang satu itu ayah tiriku lah jatuhnya. Mereka pisah terus nikahlah sama papaku ini, yang nikah sama papaku, dan nyokap bokap pisah usia aku masih bulanan, masih bayi. Aku nggak kenal ayahku dulu sama sekali. Kenal itu SMP kalau nggak salah deh. Terus pas aku kelas 5 SD juga dulu tiba-tiba abangku ini datanglah ke rumahku. Ibuku bilang, ini abang siapa, kataku kan. Aku nggak kenal, gue nggak punya abang, gue anak sendirian, kataku. Enggak, ini abang, kamu harus ini sama dia, kata dia. Aku kenalan sama dia. Nyokap dulu kan sering bolak-balik luar negeri ya, sebulan sekali atau nggak 2 bulan sekali. Jadi yang ngurus aku tuh, jadi aku tuh bener-bener kayak dari dulu sering ditinggal dia, sering ditinggalin dia cari uang sendirian, karena kan dia ngurus aku sendirian, nggak ada siapa-siapa lagi, tinggal sama abangku ini. Terus nggak lama abangku pergi dari rumah, dia balik mungkin ke rumah orang tuanya. Apa dia ada konflik sama ibuku, aku nggak pernah tahu, karena yang tahu ibuku banget tuh abangku. Dia tahu segalanya dari dulu. Terus kita pindah rumah, aku tanya, abang kemana? Makin sendirian dong, hidup aku makin sepi, benar-benar sepi banget, karena ibu ya benar-benar sibuk banget. Tapi dia nggak pernah lupa sama anaknya buat ngurusin makannya segala macemnya. Dia manjain aku terus-terusan. Sempet dihina satu kampung di kejadian rumah itu. Aku tangkap, aku dibully satu kampungan, dibully teman-temanku sebagian karena ibuku di penjara kan. Tapi aku bilang sama ibuku, aku ngadu, aku temuin, aku via chat kan, via chat segala macam. Bun, aku dihina-hina orang karena bunda. Sempet marah, tapi ya aku nggak punya siapa-siapa, kataku, selain dia. Aku ingetnya dia gimana manjain aku dulu. Orang lain punya Esi, aku punya BlackBerry, kataku kan gitu. Dia nggak mau aku makan tempe tahu dulu kan. Ya udah tuh, udah diemin aja, cuekin aja. Bunda kan nggak korupsi, bunda nggak nipu mereka, kata ibuku. Bunda narkoba juga nggak pernah ngerugiin mereka, kata dia. Kamu jangan dipikirin ya, kata dia. Dan aku sempet down, aku tutup semua sosial media aku karena aku malu. Sempat malu kan sama orang tua kayak gitu, malu banget dah. Tapi aku punya temen, punya sepupuku, punya saudaraku yang kayak, jangan ya support, yang tetap support aku terus kan dia. Udah jangan ini diemin aja, udah lu harus bisa, kata dia gitu kan. Lu jangan nangis, kata dia. Iya, kata dia, kata aku. Dari situ aku coba lagi. Waktu lulus SMA down lagi karena masih sering dapat omongan gak enak. Aku pernah coba. Sudah sampai segitunya ya. Aku coba minum rinso kan, tapi ternyata aku cuma masuk rumah sakit. Itu keluarga nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma sepupu aku. Terus aku bilang, nggak usah hubungin keluarga dulu, kan punya BPJS, kataku gitu ya. Kita berbuat pakai itu aja ya, kataku. Nggak usah ngomong ke siapa-siapa. Aku punya sepupu, dia namanya Deksa. Dia nggak usah sekolah ya, temenin dulu di rumah sakit, karena nggak ada yang bantuin kan kita di rumah sakit. Sampai dimintain keterangan keluarga, udah selalu aja yang tanda tangan. Aku bilang, lu aja yang ngurusin. Aku coba, ternyata gue nggak mati, kataku kan. Aku udah nggak tahu harus ngapain lagi ya, kataku kan. Orang-orang enak punya ayah, orang-orang enak ada ibunya, kataku. Gue kalau kayak gini mau ngadu kemana, kataku. Mungkin salahnya aku dulu, aku jauh dari Tuhan ya. Jadi aku cuma bisa nyalain diri aku sendiri, nyalain orang sekitar. Cuma bisa ya marah aja gitu. Kok gue beda dari mereka, kataku kan. Kok gue gak sama kayak mereka, kataku. Terus aku pernah sempet coba hal yang dijual sama bundaku itu. Aku coba, ternyata rasanya kayak gini. Ini yang buat dulu bunda banyak uang kali ya, kataku kan gitu ya. Aku pernah coba, tapi aku mikir,
nyokap gue hancur karena ini, hidup gue hancur karena ini, gue nggak mau kayak gitu lagi, kataku. Gue nggak mau ikut-ikutan kayak nyokap gue nggak mau hidup gue hancur juga. Gue harus bisa. Aku sempat mikir mau buktiin lah pokoknya ya, aku nggak mau kayak gitu juga. Jangan mikir aku, ya mungkin dulu karena faktor lingkungan ya, menurutku juga aku punya teman-teman yang kayak berbagai macam lah, dan aku ngerasain, aku cobain karena atas dasar diri aku sendiri, kemauan diri aku sendiri. Karena waktu itu kejadian ibu kan Juni Juli ya, terus selang sebulan aku juga sempat terjerat, tapi bukan kasus itu. Kasus aku lebih ke penganiayaan. Aku berantem sama orang cuman karena mau dibayar, karena aku nggak punya duit kan. Di situ aku kayak, aduh, gue jajan harus gimana, kataku kan. Dibayar oleh salah satu kerabat aku juga buat ngelawan salah satu orang, dibayarlah 100.000. Kata dia, yaudahlah lumayan, itu kan gede banget kan di 2016, menurut aku tuh 100.000 gede banget. Aku ambil dan ternyata aku apes, aku ketangkap karena kan hal itu. Aku dilaporin jam 1:30 malam apa tuh, aku dibawa ke polsek. Ya udah, kataku, ya gimana ya, kataku. Terus kata keluargaku, biarin aja kalian berdua di sana ketemuan, kataku. Cuman di pikiran aku, gue kan masih di bawah umur, nanti juga pulang, kataku gitu. Cuman selama seminggu aku di situ, ternyata nggak enak ya, kataku gitu. Jadi mikir, apa ini yang dirasain nyokap ya di sana, sesakit ini ya. Kita harus mandi rame-rame, sekamar rame-rame, makan aja ya susah banget loh gitu, mau makan enak aja susah banget gitu. Terus 2018 lah, 19 aku mulai kerja yang cuman segaji kecil lah, pokoknya nggak terlalu besar lah. Cuman aku sering kalau ada event segala macam aku suka mau ikut kan, apa aja lah aku kerjain di situ, karena aku milih untuk ngekos sendiri. Aku pilih kos sendiri, ditemenin sama si adik sepupuku ini, si Deksa. Ditemenin dia buat ngekos sampai nyokap pulang itu di 2022. Pulang. Keluar ya. Tapi 2021 aku masuk rumah sakit dulu. Sakit lagi, aku depresi. Aku sering depresi. Aku kalau depresi, jangan sama gue, lu semua pergi dari aku gitu, kayak sana gue mau sendiri aja. Nanti aku tutup semua sosial media, aku kunci diri. Ya udah, aku nggak mau makan, benar-benar nggak mau ngapa-ngapain, mandi pun aku nggak mau. Aku depresi, aku nyakitin diri aku sendiri, aku minum alkohol sendiri selama 4 hari. Terus ditemuin badan aku udah panas, aku udah down, benar-benar udah ditemuin sama tetangga kosku kan. Dihubungilah pihak keluarga, datanglah salah satu keluarga aku dan adik sepupuku ini datang ke Sideksa. Terus aku lagi di rumah sakit, terus aku bilang, ngomong apa lagi ya ke keluarga kalau aku sakit lagi, aku kan gitu. Nanti aja sah kalau sekiranya udah sadaran. Tapi ternyata aku harus butuh tanda tangan yang lain kan, karena aku mau di ronsen, aku mau di segala macemin lah, karena HB aku tuh waktu itu, sel darah aku itu cuma 4,5, normalnya orang 11, normal manusia 11, aku cuma 4,5. Sempat nggak sadar kan dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Pas sadar, kirain meninggal. Kata aku tetap pikir kayak gitu. Kata sepupuku, jangan gitu lagi ya Dut, kata dia. Jangan kayak gitu lagi, kata dia. Masa depresi mulu, kata dia. Ya kalau lagi depresi, kalau ngerasa aku nggak punya siapa-siapa, aku nggak punya orang, aku nggak punya siapa-siapa lah pokoknya. Ada keluarga, ada saudara-saudara dari keluarga ibu, tapi kan yang kita butuh ibu bapak. Aku butuh ibu, aku butuh bapakku. Tapi ya gitulah, bapakku kayak gitu. Cuman kalau ibu, semenjak ibu udah pulang, ibu pulang 2022, dia minta jemput naik motor. Oke, aku jemput lah. Aku jemput dia sama temanku berdua. Aku jemput sama temennya dia juga. Dia gak mau naik mobil kan, dia minta naik motor. Kita jemput naik motor. Pas ibuku pulang, sujudlah dia. Terus dia bilang, ini anak gue, kata dia. Ini anak gue, lo harus kenal. Ini anak gue, perempuan, kata dia. Lo nangis tuh di situ pas dia ngomong gitu. Dia peluk aku, dia sujud di depan lapasnya itu. Terus dia bilang, maafin bunda ya. Iya, aku bilang,
Setelah dia pulang, dia tinggallah di kosanku sementara waktu. Barulah kita pulang ke rumah. Terus aku bilang sama dia, cukup ya, jangan pernah kayak gitu lagi. Kalau bunda kayak gitu lagi, kita hidup masing-masing aja. Aku bilang gitu. 7 tahun aku udah ditinggal, aku nggak tahu hidup harus kayak apa. Terus nanti bunda ngelakuin hal itu lagi, mending kita hidup sendiri masing-masing. Aku bilang gitu sama ibuku. Aku masih was-was, masih wanti-wanti, masih kayak takut, benar-benar takut banget. Walaupun sekarang aku tahu kegiatan dia cuman kayak ibu rumah tangga lah. Dia sibuk ngurusin tanaman. Kalau nggak ngurusin tanaman ya udah nyiapin baju aku untuk kerja, nyiapin makan aku. Udah jadi ibu selagi ibu yang sekarang ya. Paling cuman, adek bunda mau ke rumah tante ini boleh nggak? Aku harus tahu siapa dia. Oke, lebih protektif Iya, lagi aku ya. harus tahu tinggalnya di mana. Diantar aja ya, jangan bawa motor. Aku selalu kayak gitu, aku selalu wanti-wanti. Sekalipun dia pernah main sama teman-temannya dia yang pernah sama lakuin hal itu, aku pernah tegur. Aku bilang, mau aku samperin apa gimana? Aku nggak suka bunda main sama mereka. Aku nggak mau. Udah bener-bener kayak takut. Kayak udah kalau udah malam ibuku belum pulang tuh aku kayak, aduh kemana ya? Aduh mainnya sama ini lagi. Aku udah nggak siap gitu. Mending ya udah mending aja akunya gitu daripada digituin gitu. Mending udahlah aku nggak usah ngeliat kamu aja gitu loh bun gitu. Pengennya kayak gitu. Ternyata sampai sekarang 2025, alhamdulillah Nggak melakukan lagi ya. nggak melakukan lagi. Udah jadi ibu, benar-benar ibu. Walaupun dulu sama dia pernah nakal lah kasarnya, tapi dia benar-benar hebat lah. Urus aku dari dulu sendirian gitu, tanpa teriak-teriak minta nafkah ya. Ayahku ya udah sendiri gimana caranya aku bisa makan enak, bisa punya handphone bagus dari semua orang. Aku nggak kenal tempe tahu dulu karena dia kan selalu manjain yang pola, karena aku pikir ya dulu kan tunggal lah aku ya pikirnya, nggak punya abang nggak punya adik gitu. Oke, jadi ya emang si ibu dengerin apa yang dimau sama anaknya ya. Iya. Kebanyakan kan anak itu kadang-kadang nih namanya orang tua gue itu udah deh terserah dia gitu. Dia udah bisa nyari duit apa gimana gitu. Akhirnya dibiarkan orang tuanya untuk kayak berjualan NKB segala macamnya itu tadi. Akhirnya ya otomatis masuk ke circle yang seperti itu lagi, yang kita seharusnya setelah keluar dari penjara kan harus dihindari itu benar-benar. Jangan sampai kita bergaul lagi sama orang yang seperti itu lagi. Iya. Gitu. Tapi salut loh sama kekuatan sama ketabahan mentalnya Kak Cika menghadapi ibu untuk mengembalikan ke normal lagi, itu luar biasa. Aku pernah bilang sama dia, boleh nggak aku nggak usah menikah, aku mau hidup sama bunda selamanya. Aku pernah Sampai bilang gitu. segitunya ya. Aku takut bunda sendiri lagi, aku bilang gitu kan, karena bunda cuma punya aku, udah nggak punya siapa-siapa selain aku, kataku. Terus dia bilang nanti kalau ada punya menikah, punya rumah sama suami adik, kita tinggal berdekatan. Dia juga sempat mau menikah lagi kan dulu, tapi nggak jadi karena calonnya meninggal sakit. Ya udah sampai sekarang terus dia nggak pernah pikiran mau nikah lagi. Oke. Tapi Kak Cika hanya berarti setelah keluar dari penjara itu ya benar-benar berdua ya sama ibu, nggak ada yang lain gitu. Artinya di sini kan si ibu setelah keluar dari tahanan itu kan nggak bekerja ya, intinya nggak mencari uang. Nah itu semuanya sama Kak Cika, semua keuangan finansialnya. Ya kadang dia kalau bantu saudara-saudaraku kan suka dikasih ya. Apalagi dia pinter jahit, dia pinter, pokoknya pinter lah, pinter masak, pinter segala macem. Itu kan suka digunain aja sama dia buat dia kan masih smoking ya, nyokap masih merokok, ibuku masih merokok. Ya buat dia ngerokok aja, tapi ya selebihnya ya dari aku. Makanya aku suka
udah lo nggak usah keluar. Aku suka ngasih dia kayak ngepas aja, nih buat beli rokok, nih kalau kamu kalau bunda mau belanja ya udah berapa, aku check outin. Jadi aku benar-benar sewanti-wanti itu. Takut karena kan itu aja bisa dibeli gitu loh ya Iya, kan. betul. Jadi ya takut aja gitu. Dia udah ade bener minta dong segini, ya udah aku kasih, buat apa gitu kan, nggak kemana-mana soal kita ya. Berarti setelah ibu ditangkap itu ya hancur lah pasti ya perasaan Kak Cika ya saat itu juga ya, orang yang paling dicintai, orang yang satu-satunya mungkin ada di setiap saatnya Iya. Kak Cika, terus dia bisa masuk penjara gitu. Aku pernah, pokoknya sampai sekarang pun kalau tidur aku masih suka ngelindur. Bun, bun, suka nyariin. Apa sih bunda di sini? Nanti dia nyaut. Bun, kok nggak tidur? Aku bener-bener kayak, kok jam 1 dia belum tidur, dia ngapain ya? Takut. Padahal kan dia kan suka nonton, ini kan drama Korea, drama-drama Jepang gitu, pakai drama-drama orang luar. Bun, tidur, jangan main HP mulu. Aku bilang, aku masih jadi kayak, Terus ada curiga iya, terus ya tidur bahwa apa? Kenapa sih gitu kan? Apa sih dek gitu? Kok tidurnya sebentar sih? Aku kayak gituin. Apa sih dek? Kamunya aja, kata dia. Tidur mah tidur aja apa? Soalnya, bukan sih nyariin kalau pagi-pagi nih. Aku misalkan kerja lagi libur apa masuk siang. Aku nyariin, bun, bun, kok udah nggak ada nih di kasur nih, kataku. Tanya di toilet gitu. berarti setelah kejadian itu lebih intens lagi ya buat mengetahui. Sebenarnya memang dari dulu, makanya dia selalu bilang tuh, kamu tuh nggak pernah dewasa, kamu tetap anak kecil. Ya kita semua lah di mata ibu kita anak kecil. Ya udah, jadi kayak dulu juga kayak gitu, mau pipis, bun aku mau pipis bun, bun aku mau pup, udah tunggu depan ya. Sampai sekarang aku masih suka kayak gitu. Dan ini juga, adek selimutnya jangan lupa dibawa ya kalau tidur, adek bantalnya gulingnya nih ya dipisahin sendiri ya, karena memang ya kita saling menguatkan aja sih, kita cuma punya satu sama lain. Anak yang baik ini loh. Tapi selama tinggal di tempat itu memang lingkungan, maaf nih, mungkin lingkungan banyak yang menggunakan atau Ya dulu sih banyak lah, banyak. biasanya di gang ya kayak gitu yang rame ya. Ya di kampungan lah ya. Terus kan lu nyokap ketangkapnya juga bukan di rumah nenek kita atau rumah asli kita, bukan. Itu nyokap ketangkapnya di tempat lain, di kontrakan kita gitu. Baru pindah kan. Oke. Nyokap ketangkapnya di situ. Itu baru lewat aja orang di warung, iya kemarin ibunya ketangkep tuh karena, ya udahlah aku diam aja, nggak berani ngelawan kan, nggak berani ngomong apa-apa gitu ya, memang iya kenyataan gitu. Tapi aku pernah bencinya kalau sama dia kayak, kenapa sih ditinggal gitu, kenapa dulu aku pernah ditinggal gitu. Kenapa dulu kayak gitu gitu. Cuman balik lagi kayak, kita aja senakal-nakalnya kita ibu bela kita gitu. Masa senakal-nakal ibu kita nggak mau belain gitu, yang cuman hal itu masih bisa dimaafkan kok menurutku. Dia nggak pernah mukul, dia nggak pernah galak, dia semarah-marahnya dia ke aku pun ketahuan minum alkohol pun dia nggak ngucap lu ya jadi anak, nggak. Adek itu tuh nggak boleh, kamu tuh jangan kayak gitu. Adek kamu diajarin siapa berani ngerokok sekarang? Dia tetap kayak gitu, kamu nggak boleh ya, suruh siapa gitu. Kalau aku nakal nih, aku ketahuan nongkrong sama teman-teman terus ada minuman gitu, dia nggak bakal nyalain temennya, dia cuma bilang adek pulang. Dia nggak mau nyalain temen-temenku gitu, karena kata dia itu semua dari kamu yang mau, bukan teman-teman kamu yang nyuruh, tapi dari kamu. Kalau kamu main sama mereka tapi kamu yang nggak minum, ya bunda juga nggak bakal marah kok. Tapi kan karena kamu udah nggak usah main, di rumah aja kalau mau main gitu doang. Nggak pernah marah kayak, apalagi ngebandingin ya kan, ada orang tua yang suka membanding-bandingnya Iya, deh ya. betul. Itu ada banget. Itu memang nggak Makanya boleh kan. banyak teman-temanku yang bilang, gue mau tinggal sama bunda aja. Bundaku tuh emang akrab juga kan sama teman-temanku ya kan, semua tuh, ini yang mana lagi sih dia temennya, kok bunda nggak punya WA-nya gitu,
Bunda harus punya WA-nya dong gitu. Jadi kalau aku nggak pulang lah jam 12, itu temanku semua yang di WhatsApp, Pe, sama Cika nggak? Cika sudah pulang ya? Bundanya sendirian nih gitu. Gitu. Nah dia tuh nggak pernah mau bandingin aku. Ya udah berapapun nilai kamu kalau sekolah kayak gimana, mau dia udah jadi apa, kamu belum jadi apa, nggak apa-apa, kamu tetap anak bunda. Selalu bilang kayak gitu. Oke, dulu memang yang dijual itu NKB-nya tuh bentuk bubuk, daun atau ada lagi? Bubuk yang mana? Bubuk. Kristal sih, Kristal ya. Oke, paham. Kristal. Berarti kalau udah ya bentuk kristal gitu, ini udah pemain atas ya. Karena nggak jual daun lagi loh. Kalau oke lah kalau daun masih murah ya, udah harganya nggak terlalu. Ini kan mungkin gram-graman ya dia ya. Iya. Gram-graman gitu, setengah gram apa segram, saya nggak paham juga. Itu kan katanya memang udah sangat mahal gitu ya, bisa di atas gope ya, apa berapa sih gitu? Kayaknya mahal lah. Sanggup. Nggak sanggup, bukan nggak sanggup, emang nggak pernah juga sih. Tapi Kak Cika juga nyoba yang kristal itu. Katanya kalau kristal kan dia kayak nanti dijadiin bubuk gitu loh. Oh. Iya, aku pernah coba. Oh, kayak gini. Ya biasa aja kataku, ya gimana, cuma kenapa orang-orang suka padahal kan mahal. Pikirku gitu. Padahal NKB itu tai, racun menurutku. Tapi ya orang-orang malah menikmatinya. Dan sampai gitu, kenapa gitu dicari-cari yang kayak gitu. Karena itu ngancurin hidup banget, bener-bener ngancurin hidup. Belum aja kalau orang, oke, sekarang pada jaya-jaya karena main kayak gitu. Belum aja gitu mereka keceblos, mereka hancur. Iya betul. Apalagi kalau yang udah sampai candu banget kan, itu udah, nyusahin keluarga, bener-bener nyusahin keluarga banget. Itu yang dirasa apa sih? Setelah kan kalau saya lihat dalam film ya, gak tidur-tidur. Ya di caranya kan ada kayak botol dikasih sedotan, terus dihisap ya. Itu dihisap di mulut apa hidung ya? Di mulut. Oh, bukan di hidung ya? Kalau di hidung itu apa ya? Beda itu mah, yang beda itu kayaknya lebih mahal deh. Oh, yang di hidung itu. Oh iya. Iya, lebih mahal dia. Okay. Dan dia udah susah kan di daerah sini. Pakai mulut. Pakai mulut ya. Cuman kita napasnya pakai perut. Gitu. Oh, oke. Tuh, pakai mulut. Itu terus yang dirasa nggak tidur aja udah. Iya, nggak tidur doang. Kataku ngapain orang beli kayak gini, kataku gitu ya. Ternyata kayak gini tuh rasanya, cuman lu nggak bisa tidur doang anjay, kataku kan. Oh paham, makanya. Tapi jadi apa? Semangat. Oke, benar. Makanya yang sering ketangkep tuh kebanyakan dari public figure ya. Iya, karena kan dia bekerja terus tuh ya kan. Nah makanya kalau kalangan ke bawah ngapain makin gituan, kataku kan gitu ya. Kalau cuman sekedar makan-makan doang, bukan jadi ada duitnya buat apa, mending sekalian jangan tanggung-tanggung. Iya. Ya kan itu kan mahal tau, terbilang mahal lah. Oh, tapi saya aja yang apa namanya kerja 18 jam sehari ya masih, ya alhamdulillah sih masih fit aja ya, tanpa ada tambahan-tambahan. Tanpa ada yang lain. Iya gitu ya. Mungkin nggak tahu sampai umur berapa ya. Dari kejadian ini Kak Cika juga kan dari ibu, selanjutnya Kak Cika coba-coba gitu, tapi untungnya Kak Cika ini nggak ketagihan ya. Cuma waktu itu nyoba-nyoba, mungkin akalnya panjang kayak mikir ke depannya kayak gimana nanti kalau gua kayak gini, sedangkan gue hidup hanya dengan ibu aja gitu, dan kehidupan itu harus terus berjalan gitu. Nah di lingkungan teman-teman sendiri ini ada perasaan bersalah nggak Kak Cika?
di teman-teman. Ya kayak Kak Cika mungkin pernah memakai NKB ini. Rasa bersalah sih ada ya, cuman kan aku memang tipe orang yang nggak mereka semua tahu tentang diri aku, taunya ya udah aku kuat. Bahkan aku pernah jadi contoh teman-temanku, terbilang aku keren. Aku selalu bicara sama mereka, jangan sampai ya kayak gue. Dengan cara di pikiran gue pernah mau aja lu udah bodoh banget, bener banget bodoh. Aku selalu bilang sama semua orang, jangan pernah coba NKB, jangan coba-coba candu alkohol, pokoknya lu jangan pernah cari pelampiasan lu ke have fun yang cuma sesaat. Itu ya mungkin dulu karena aku jauh kan dari Tuhan, jadi ya pikiran aku di situ kayak enjoy nih, have fun nih, karena ini nih. Aku selalu bilang sama semua teman-temanku, jangan pernah kayak gua. Aku selalu ngebilangin yang baik-baik, aku selalu negur. Bahkan ketika temanku ada yang mencoba NKB, aku bilangin jauh-jauh deh gitu, nanti hancur. Bener-bener ngancurin banget, bener-bener keluarga pasti berantakan. Bahkan hidup, keuangan pasti. Terus untungnya apa gitu ya? Iya. Gak ada untung kan kalau kita kita berpikiran panjang itu nggak ada untung. Kalau cuma sekedar, apalagi cuma sekedar makan ya, itu nggak ada untungnya. Buang-buang uang lu kerja susah payah dapat gaji, lu beli itu, lu beli hal-hal barang-barang itu. Kalau pengedar oke, ya kan, lu invest nih ya kan, beli mobil beli motor segala macam. Nanti kalau lu udah kejeblos ya udah, yang penting lu punya banda kan gitu. Tapi kalau cuma make buang-buang uang, dibilang orang keren juga enggak. Iya, enggak ada yang harus patut dikirain keren tuh, enggak ada gitu. Iya sih, enggak ada orang yang bilang keren lo pakai NKB. Ngapain gitu. Ini nggak, dia minum-minum aja gitu loh. Minum ya silakan, kalau cuma buat ngerengenin badan atau sama. Aku selalu bilangin sama mereka, kalau stres, kalau depresi, ceritalah sama orang. Bilang sama teman-temanku kayak gitu. Jangan dipendem ujungnya kayak aku, stres, depresi sendiri kan, jadi kayak orang gila sendiri gitu. Mau marah sama siapa atau gitu. Nah, waktu kejadian mau bundir minum Rinso. Itu kok bisa kepikiran Rinso? Kan kayaknya belum pernah deh ada kejadian orang macam sama Rinso. Kebanyakan kan Baygon. Karena nggak ada Baygon di tempatku. Adanya tuh Rinso. Belilah 1000 Rinso. 1000 yang kecil dong. Iya. Aku aduk-aduk di aqua gope tuh yang dingin. Ya aku aduk-aduk di situ. Geleg. Nggak bisa napas. Kayak gitu kan. Napasnya susah banget, ya Allah. Akhirnya dikuras gitu. Cuman untungnya nggak ada efek samping yang berlebihan lah. Cuman tenggorokanku perih, pokoknya perih banget, belum nyampe perut, udah ketelan sih, cuman kayak langsung kayak gitu. Aduh, mati nih, kataku juga gitu. Sempat pikir, aduh mati beneran gimana ya, kataku gitu. Takut juga tau. Iya, takut juga. Sebenarnya takut. Terus yang kedua kali pernah, aku minum Wipol aja kali ya, kataku karena cuman Wipol aja baunya nggak enak gitu. Itu kalau banyak bisa Wipol juga tuh. Iya, makanya kayak ya udahlah, jangan, kita mending aku nggak usah makan, nggak usah tidur, nangis aja gitu, stres sendiri, setelah gue sendiri stres, depresi, minum alkohol lah yang lumayan 4 hari, tepar, sakit asam lambung. Tapi ya udah banyak dilalui Kak ya. Jadi perjalanan hidup Kak Cika ini udah mungkin udah semua dilewati gitu ya. Sekarang tinggal meniti karir, bagaimana hidup bisa lebih berguna gitu untuk ibu si Matawayang ya. Kalau ini biasanya kan anak Sematawayang, ini ibu Sematawayang. Karena satu-satunya mungkin orang yang paling dekat saat ini dan orang yang paling disayangi juga pasti kayak. Pasti nggak mau juga mengecewakan ibu. Sebaliknya ibu juga jangan mengecewakan Kak Cika juga ya. Mungkin nanti kalau misalkan ibunya nonton ya. Aku nonton kok, aku bilang sama dia, aku diundang. Aku gitu.
Terus tapi kalau bunda dipanggil bunda nggak mau, malu kata. Emang ibu tuh suka foto kan orangnya. Iya, aku bilang gitu kan. Nanti bunda nonton ya. Iya, makanya aku ada beberapa hal yang aku nggak pernah bicarain sama dia. Aku bicarakan di sini biar dia nonton sendiri. Iya, lu keren loh punya anak kayak Kak Cika ini. Wanita yang tegar, kuat gitu, dengan ya mungkin dengan memiliki ibu yang seorang wanita yang kuat juga pastinya ya. Oke, Kak Cika, ini seru banget nih sebenarnya ceritanya. Mungkin karena udah waktunya juga udah habis. Mungkin Kak Cika ada yang mau disampaikan lagi nih. Kira-kira ada yang kurang, nggak apa-apa. Kita tambahin sedikit waktu. Pesan-pesannya mungkin atau Jangan ada sesekali memakai NKB atau coba-coba ngedar NKB. Dan muliakanlah ibumu. Karena nanti kelak kalau kitanya nakal apa segala macem, kita nggak nurut, nyesal. Begitupun ibu. Jadi saling melengkapi aja lah ibu dan anak. Jangan. buat ibunya sendiri ada yang mau disampaikan nggak kira-kira Kak Cika? Mami cukup ya Mi nakalnya. Udah nggak ada darahnya ini, aku udah nggak kuat kalau hal-hal terjadi lagi. Udah kering nih air mata. Iya, udah kayak udah nggak bisa nangis lagi lah pokoknya. Ya mudah-mudahan ya. Tapi semua ibu hebat. Betul. Pokoknya semua Ini ibu keren banget ya hebat. kalau misalkan kita kalau Desember kemarin kita tayangin pas hari ibu ya. Iya. Mungkin udah bulan Januari ini. Hari apa nih Januari? Hari Raya Imlek dong. Oke, Kak Cika, terima kasih buat waktunya. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Cika dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Cika, terima kasih banyak Sama-sama. nih buat keluh kesahnya, buat ceritanya. Semoga dapat berguna untuk penonton di rumah juga ya. Jadikan pelajaran dari kisah hidup yang dialami oleh Kak Cika ini. Dan sampai jumpa.